Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat saya semua dimanapun Anda berada. Konten kali ini saya beri judul memaknai langkah Tom Lembong. Jadi setelah Tom Lembong mendapat abolisi dari Presiden Prabowo, yang berarti mengabaikan seluruh proses hukum yang mengenainya, artinya dianggap tidak ada proses hukum itu sama sekali. Kemudian Tom Lembong melakukan langkah yang menurut saya berani, yaitu melaporkan hakim yang memutus dia bersalah atau memvonis dia 4,5 tahun penjara, dan juga rencananya juga akan melaporkan auditor BPKP yang karena laporannya itu menjadi dasar bagi jaksa untuk menuntut dan hakim untuk menghukum. Saya kira ini langkah yang patut diapresiasi, yang berani, dan mudah-mudahan bisa berdampak positif, yaitu mudah-mudahan penegak hukum itu bekerja profesional. Akan tetapi saya juga ingin mengatakan bahwa ini bukan berarti pada pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Jokowi, atau dipersalahkan kepada Jokowinya untuk yang sebelum kasus-kasus yang sebelum ini terjadi. Saya ingin mengatakan bahwa posisi Prabowo dan Jokowi itu sangat berbeda. Jokowi itu dari PDIP, tapi dia bukan ketua partai. Disitulah dia selalu berada dalam kesulitan ya. Jokowi sendiri saya yakin ingin segala sesuatu itu bersih dan benar, tetapi selalu terhalang karena dia dianggap petugas partai. Dia harus mengakomodir kepentingan partai juga. Itu yang tidak ada di Prabowo. Prabowo bersih, Prabowo tegas, Prabowo ketua partai, Prabowo presiden. Sehingga gerak Prabowo sangat-sangat kuat ya. Nah, mudah-mudahan kita di era Prabowo itu semua yang kurang baik ya di masa lalu itu bisa diperbaiki dan dibersihkan. Nah, saya sangat senang Pak Tom Lembong mengatakan bahwa saya melakukan ini demi perbaikan, demi perbaikan, bukan balas dendam, bukan sesuatu lain hal ya. Tentang keputusan hakim ya saya ngerti secara kulitnya saja, bahwa memang jelas-jelas ini kebijakan, jelas-jelas tidak ada kerugian, jelas-jelas ini perintah presiden, kok dihukum ya. Itu saja yang saya tahu. Nah, tapi saya juga tertarik dengan akan melaporkan auditor BPKP. Jadi memang kita harus mengkritisi ya, amat sering ya lembaga-lembaga negara itu, auditor itu ya tidak profesional ya, tidak netral, tidak ya, tergantung pesanan juga mau diapakan ini, mau dibuat laporan seperti apa. Kalau dibuat laporan memberatkan seseorang, dia bisa melakukan itu. Nah, ini yang tidak boleh sama sekali. Ini harus dijaga. Nah, saya terus terang, saya punya kasus dulu. Alhamdulillah hakimnya sangat bijak dan sangat profesional menurut saya, sehingga saya tidak dihukum sama sekali atau bebas murni. Maka saya akan mengikuti jejak Tom Lembong terkait audit BPKP. Jadi dalam kasus saya BPKP itu ramai di media sosial bahwa saya menyebabkan kerugian 229 miliar. Kemudian dikoreksi menjadi 175 miliar. Padahal yang kerugian yang disebutkan itu ada kerugian unreleased. Kerugian karena sahamnya turun. Dan menurut laporan keuangan, kerugian netnya itu hanya 16 miliar. Kemudian yang lain lagi, kerugian itu tidak merugikan negara sama sekali, jauh dari kerugian negara. Karena kerugian itu diderita oleh dana pensiun
dana pensiun pupuk Kaltim lagi. Pupuk Kaltim aja sendiri bukan 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 BUMN, bukan uang negara. Nah, ini masih turunannya lagi. Dan programnya sudah program iuran pasti, di mana tidak ada kewajiban pendirinya ke Pupuk Kaltim untuk top up atau istilahnya past service liability. Itu tidak ada. Jadi ini sama sekali jauh dari kerugian negara. Bahkan kerugian juga tidak ada, yang disebut 175 itu di laporan keuangan cuma 16 miliar. Dan pihak ketiga sudah menggantinya, berjanji untuk mengganti dan bahkan sudah mencicil untuk menggantinya. Jadi sama sekali tidak ada kerugian, sangat jauh dari kerugian negara, tidak ada pelanggaran, bahkan pelanggaran administrasi pun tidak ada. Tetapi auditor menganggap ini ada kerugian sebesar itu, yang hanya dihitung dari turunnya harga saham, 2 saham ya. Padahal yang disebut kerugian negara itu kalau sudah pasti, kalau turun harga saham nanti bisa naik lagi. Atau dalam kasus saya sudah ada perjanjian membuyback, jadi tidak bakal rugi. Nah, saya ingin mengikuti jejak Mas Tom Lembong untuk juga melaporkan ini demi kedepannya agar BPKP ataupun OJK juga terlibat situ, ikut-ikut menyalahkan dan keliru ya. Auditnya keliru menurut saya ya. Ini perlu diluruskan supaya kalau menerima laporan ya bekerjalah dengan profesional. Jangan mengikuti keinginan yang lapor meskipun dia sedang menjabat ya. Jadi cobalah ya audit dengan sungguh-sungguh seolah-olah nggak ada laporan itu ya. Apa adanya semua dilihat ya laporan-laporan itu, angka-angkanya dan sebagainya. Dan saya seharusnya sudah dipanggil. Saya sebagai orang yang katakanlah dicurigai melakukan itu, tapi tidak pernah dimintai keterangan. Itu contohnya. Jadi saya senang sekali Tom Lembong. Mudah-mudahan saya juga berani untuk mengikuti langkah beliau supaya terungkap semuanya, supaya semua institusi negara pemerintah itu berjalan secara profesional dan proporsional, dan tidak disetir, yang tidak bisa disetir dengan segala macam iming-iming dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.